Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita mengenai kinetika kimia. Nah, sebenarnya untuk kinetika kimia sendiri, untuk teorinya itu pernah dipelajari di kimia dasar 1 dan kimia dasar 2. Bagaimana hubungan order reaksi dengan kinetika kimia, kemudian hal-hal yang mempengaruhi kinetika kimia seperti apa, tingkat-tingkat reaksi, dan lain-lain. Nah, di sini kinetika kimia ini kita bagi menjadi 2 pertemuan, yaitu kinetika kimia yang berhubungan dengan dasar teorinya seperti apa kinetika kimia, yang akan saya bahas sedikit saja. Nah, selanjutnya itu kita ke aplikasinya. Kalau kinetika kimia sendiri dasarnya itu sudah dipelajari di kimia dasar 1 maupun kimia dasar 2 atau kimia analisis dasar. Nah, nanti pertemuan kedua itu kita akan lebih ke aplikasinya. Memang kalau misalkan kita sudah tahu tingkat order reaksi itu memang untuk apa sih tujuannya. Nah, kita akan karena di teknologi farmasi, kita akan lebih fokus ke ke aplikasi dalam sediaan farmasi. Memang apa sih manfaat kita mempelajari kinetika kimia? Nah, karena di teknologi farmasi akan berhubungan dengan sediaan, bagaimana kita menjaga sediaan agar dia stabil, kemudian waktu kadaluarsanya menjadi lebih lama, terus dia tidak terurai. Jadi itu untuk kinetika kimia. Nah, jadi tujuan dari kenapa kita harus mempelajari kinetika kimia itu karena kebanyakan obat-obat sintetis terutama itu dia tidak stabil. Jadi banyak faktor yang berpengaruh terhadap ketidakstabilan suatu obat. Apa saja yang berpengaruh terhadap ketidakstabilan obat, bisa dari cahaya, bisa dari air atau oksigen. Jadi banyak hal yang memang membuat obat tidak stabil. Memang apa yang terjadi kalau obat tidak stabil ya, berarti kita kan tahu bagaimana sih obat itu dia terurai, adanya perubahan. Jadi udah tahu nih, kita tuh misalkan obatnya itu misalkan antibiotik, dia tidak stabil karena adanya air, rusak akibat adanya air. Terus kita paksakan untuk membuat sediaan sirup misalkan, atau suspensi yang memang bukan suspensi rekonstitusi ya, tapi suspensi biasa gitu yang langsung kontak dengan air. Nah, itu akan berpengaruh terhadap waktu. Misalkan nih, dia bisa bertahan sekian bulan atau sekian tahun, tapi pada saat kontak dengan air, waktunya menjadi lebih singkat. Waktu apa? Waktu stabilnya obat. Yang harusnya obat itu berada di dalam kemasan 100% sampai ke pasien juga 100%. Nah, kalau misalkan kita tahu obatnya tidak stabil, kemudian kita paksakan, berarti akan berubah waktunya. Yang tadinya misalkan nih, dia bertahan dalam waktu 2 tahun, tapi ternyata kita tidak menjauhkan dia dari zat yang membuat tidak stabil, yang dari 2 tahun bisa aja menjadi 1 tahun atau 6 bulan. Artinya apa nih? Artinya pada saat sampai ke tangan konsumen itu tidak akan 100% lagi. Pasti akan ada yang rusak, akan ada yang terurai, sehingga pasien yang tadinya harus dapat 100% menjadi misalkan nih 60% atau 50%. Artinya apa? Efek farmakologinya tidak akan tercapai, efek terapinya tidak akan tercapai. Yang tadinya misalkan menurunkan demam atau membunuh bakteri, ternyata tidak memiliki efektivitas atau aktivitas seperti itu, sehingga kan berarti sia-sia. Gitu. Jadi inti dari kinetika kimia itu nanti ujung-ujungnya ke pertemuan nanti terakhir, yaitu ke stabilitas obat. Bagaimana stabilitas obat itu dijaga dengan kita tahu kinetika reaksinya seperti apa. Ini, kalau misalnya tidak stabil, zat aktifnya itu bisa berkurang, kadar zat aktifnya seperti tadi ya, harusnya 100%, karena terurai oleh cahaya, misalkan oleh air, ya akhirnya dia menjadi berkurang kadarnya. Itu, ataupun bisa meningkat kadarnya nih, apalagi untuk obat-obat yang indeks terapinya sempit. Misalkan nih, di sini kan, indeks terapi sempit itu artinya apa nih? Ini kan jendela terapi nih. Kalau indeks terapi sempit, berarti obatnya di sini. Naik sekian miligram aja toksik, turun sekian miligram dia tidak efektif. Begitupun
untuk obat-obat yang memang tidak stabil. Bisa aja dia malah kita tambahkan oksigen atau misalkan kontak dengan oksigen, kontak dengan cahaya malah dia kadarnya naik sehingga toksik. Itu. Kemudian perubahan bioavailabilitas karena akan mempengaruhi sifat fisika kimia dari zatnya. Yang tadi di sini nih, bioavailabilitas itu berhubungan dengan kadar zat aktif. Kalau bioavailabilitasnya baik, misalkan 1 atau 100%, ya kadar zat aktifnya pun akan 100%. Kemudian ketidakseragaman kandungan ya. Kalau tidak stabil misalkan seperti kemarin kita bahas, karena kemarin kita bahas emulsi. Misalnya nih emulsi di dalam sendok takar, terus kan ya ada beberapa ketidakstabilan emulsi. Salah satunya adalah coalescence. Coalescence itu kan misalnya dari globul-globul seperti ini menjadi globul besar di mana sudah tidak ada lapisannya. Nah, terus misalkan nih coalescence nih, kandungannya nggak seragam. Saat kita masukkan ini, berarti kan kadarnya beda kan ya, antara emulsi yang stabil yang tadi kecil-kecil seperti ini, kita masukkan ke sendok takar itu konsentrasinya pasti berbeda, sehingga tidak seragam antara misalkan minum pertama dan minum kedua dan seterusnya, itu pasti kandungannya tidak sama gitu. Nah, itu juga harus dihindari, apalagi untuk antibiotik, di mana kita harus menjaga puncaknya kan harus seperti ini ya. Nah, puncaknya itu kan ini kan harusnya sejajar, di mana puncaknya itu harus tetap seperti ini. Kemudian menurunnya atau stabilitas mikrobiologi ini untuk obat-obat antibakteri, terutama yang tadinya misalkan dia itu steril, obat tetes mata, kemudian injeksi. Kalau tidak stabil gimana ya? Akhirnya dia harusnya steril menjadi ada mikrobanya, berarti ada bakterinya, artinya dia sudah tidak steril lagi. Ini hal-hal yang terjadi bila produk farmasi tidak stabil. Kemudian ini dari segi fisika nih, obat kurang baik, kemudian penampilannya misalkan yang tadinya bening menjadi ada endapan atau keruh, kemudian ini membentuk hasil uraian toksik, kemudian kemasan misalkan kita melihat terus kemasannya tidak stabil, kemasannya penyok atau dan lain-lain, itu kelihatan. Kemudian menurunkan kualitas label dan etiket. Dan ada beberapa fungsi yang memang relevan atau berubahnya modifikasi fungsinya. Nah, ini pengujian stabilitas obat kita bagi menjadi 3. Ada stabilitas fisika, kimia, dan mikrobiologi. Kalau stabilitas fisika berhubungan dengan apa? Fisiknya, tampilannya itu seperti apa? Yang bisa kita lihat apa sih yang berubah? Kalau kimia, kita tidak bisa lihat secara fisika saja. Kita sudah tahu, oh ini tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena pada saat kita membuat sediaannya dia bening. Ternyata setelah misalkan 6 bulan penyimpanan berubah warna. Nah, kita sudah tahu bahwa dia itu tidak stabil secara fisika. Nah, apakah dengan perubahan itu terjadi penguraian atau malah peningkatan dosis? Nah, kita belum tahu. Kita hanya tahu stabilitas kimia itu dengan cara kita uji kadarnya dengan instrumen. Bisa dengan titrasi, PLC, dan spektrofotometri. Kalau uji stabilitas mikrobiologi, kita lihat biasanya nih untuk sediaan steril itu kan harus bebas mikroba. Kita ujikan ke dalam cawan Petri apakah benar tidak ada mikroba di situ. Kita uji lagi, kita ada cawan Petri yang berisi agar saja, kemudian kita masukkan sediaannya apakah akan tumbuh bakteri atau tidak. Itu uji stabilitas mikrobiologi. Nah, ini stabilitas secara fisika kita lihat kalau sediaannya oral, sediaan larutan oral atau sirup atau larutan sejati, apa yang berubah? Biasanya rasanya hilang. Yang tadinya kita menambahkan esen stroberi, atau misalkan di kemasannya itu disebutkan bahwa dia rasa stroberi, warnanya pun merah. Ternyata nggak ada rasanya, kemudian nggak ada baunya, itu kan berarti ada yang aneh, ada yang berubah. Ini harusnya minimal ada rasa stroberi misalkan, ternyata memang tidak berasa apa-apa, berarti kan ada yang tidak stabil, kehilangan rasanya. Kemudian rasa yang berubah, misalkan nih yang tadinya rasanya tuh manis, kemudian
rasanya manis, berbau stroberi, ternyata dia berubah menjadi pahit, sangat pahit gitu kan, berarti ada yang salah dengan stabilitasnya. Kemudian nih, perubahan rasa akibat ini, botol kemasannya, kemasan primernya, misalkan pas dirasakan ternyata kok agak-agak bau plastik, misalkan rasa-rasa plastik, berarti kan ada masalah juga stabilitasnya. Kemudian kehilangan warna, terus ada endapan, terus perubahan warna. Itu secara fisika kita lihatnya seperti ini ciri-cirinya. Efeknya apa? Nah, efeknya itu akan berubah dari saat kita cium harusnya bau stroberi kok tidak. Kemudian rasanya, kemudian perasaannya kita lihat seperti apa. Ini apa yang berubahnya kalau misalkan sediaan oral. Nah, kalau parenteral, injeksi, infus, apa yang berubahnya? Itu biasanya berubah itu warnanya. Karena apa? Karena oksidasi. Karena kan nggak mungkin nih di sediaan parenteral itu rasanya, kemudian baunya, itu kan nggak mungkin. Jadi cuma yang dilihat itu cuma warna. Apakah ada perubahan warna atau tidak? Ada endapan atau tidak? Atau ada kelihatan ini enggak? Misalkan nih, dia ada kekeruhan atau lainnya. Itu kita lihat. Ini berhubungan dengan apa? Kalau ini berhubungan dengan tampilannya yang tadinya biasanya bening, kok dia jadi ada endapan, kok dia jadi berubah warna menjadi keruh, dan juga akan berhubungan dengan bioavailabilitasnya. Kemudian suspensi, ini ada pengendapan, penggumpalan, kemudian ini crystal ground. Yang berhubungan dengan apa efeknya itu keseragaman, yang misalkan kalau terjadi penggumpalan berarti kan nggak seragam kayak tadi. Dalam 1 sendok takar itu pasti beda-beda. Karena adanya penggumpalan atau caking, berarti kan dosisnya akan lebih besar dibanding yang tidak terjadi caking. Dan juga kehilangan tampilannya, berarti dia kelihatan caking itu kan di sini nih ada lapisan seperti cake atau seperti kue, lapisan padat yang tidak bisa kita kocok atau tidak bisa kita redispersi kembali. Ini salah satu ketidakstabilan. Kalau emulsi itu creaming yang kelihatan nih. Ada krim di atasnya, nanti ada di gambarnya nih. Ada krim di atasnya, itu kan kelihatan bahwa itu emulsinya tidak stabil. Kemudian terbentuk ini kayak gini. Minyak, airnya terpisah, itu kan akan berpengaruh terhadap keseragaman ukuran. Dari segi tampilannya juga tidak baik untuk dilihat, atau tidak menyenangkan, kemudian akan berpengaruh juga terhadap kadarnya. Nah, ini yang kemarin dibahas di emulsi. Nih, coalescence itu jadi nih, kalau flokulasi itu dia menempel antara globul satu dengan globul yang lainnya, tapi masih ada pembatasnya. Ini kan berkerumpul dia, bergerumbul atau membentuk agregat, tapi masih ada lapisannya nih, kelihatan masih ada lapisannya. Tapi flokulasi kalau kelamaan dia bisa menjadi coalescence, di mana yang tadinya globulnya itu hanya menempel, masih ada pembatasnya, menjadi tidak ada pembatas. Ini kan nggak ada pembatasnya nih. Yang tadinya ini dia bergabung menjadi satu globul. Itu menjadi coalescence. Setelah coalescence, nah dia akan berubah menjadi creamy. Coalescence semakin besar globulnya meningkat, dia akan berada di atas atau di permukaan emulsi. Setelah terjadi creaming, lama-kelamaan dia akan terjadi breaking atau pecah, benar-benar semua lapisannya pecah. Kalau ini coalescence, kemudian flokulasi, coalescence yang masih banyak nih, flokulasi, coalescence ini. Semakin lama itu dia nanti lapisannya akan semakin pecah. Akhirnya terbentuk ini minyak, ini air. Jadi benar-benar seperti tidak ada surfaktan, seperti tidak ada emulgator. Jadi memang memisah karena lapisannya sudah hilang. Nah, ini emulsi yang kita inginkan itu seperti ini. Jadi ada 4 ketidakstabilan yang sering terjadi pada pada emulsi. Nah, ini awalnya creaming, emulsi, ini creaming, seperti ini. Ini creamingnya seperti ini. Creaming dulu, kemudian nanti jadi ini. Diawali dengan flokulasi, kemudian coalescence, kemudian creaming, kemudian breaking. Nah,
Sekarang kalau dari stabilitas pada sediaan semi-solid, apa yang terjadi? Semi-solid maupun supo. Jadi perbedaan konsistensinya nih yang tadinya sangat mudah untuk ditekan, dari tube dia menjadi lebih sulit. Atau kalau misalkan salt di pot salep, krim, itu akan terlihat menjadi lebih kasar. Terus ada partikel-partikelnya. Nah, itu artinya sudah terjadinya ketidakstabilan. Tablet juga bisa perubahan warna atau enggak tabletnya rapuh nih kekuatannya. Pas dibuka, tabletnya ternyata dia sudah patah. Kemudian tabletnya berubah warna menjadi lembek atau menjadi lembab, itu ketidakstabilan juga. Kemudian kalau ini kan waktu disolusi, kemudian waktu hancur itu hanya bisa kita uji di lab. Tapi saat kita lihat apakah secara kasat mata nih kita lihat pada saat kita buka kemasannya apakah dia menjadi serbuk atau misalnya patah, itu kan artinya dia tidak stabil. Kemudian menjadi lembek atau misalkan nih yang tadinya berwarna, ini contohnya ya, berwarna biru atau berwarna merah, ternyata pada saat kita buka warnanya menjadi tidak merata. Misalkan di sebelah sini ada warna putih, kemudian ada bintik-bintik putih, itu kan artinya tidak stabil, berpengaruh terhadap ini ya. Kalau kapsul juga sama, apakah pada saat kita buka kapsulnya dia menjadi lembek atau seperti apa. Nah, kalau stabilitas fisika itu saat kita sampai sediaannya sampai ke kita sudah bisa menentukan dia stabil atau tidak. Nah, kalau untuk stabilitas secara kimia, kita hanya bisa melihat secara kadar. Kita lihat kadarnya, harus kita uji dulu kadarnya, apakah terjadi perubahan atau tidak. Nah, ini ada reaksi penguraian obat. Nah, di sini harusnya sudah dipelajari di Kimdas 2. Jadi, saya hanya akan bahas ini secara singkat, hidrolisis apa, oksidasi apa, fotolisis, isomerisasi, polimerisasi. Karena kalau misalkan saya jelaskan reaksi hidrolisis, bagaimana reaksi yang terjadi itu sudah dipelajari di kimia dasar 2, dan untuk kinetika kimia sendiri itu sudah bahasannya memang sudah sangat cukup panjang gitu. Jadi saya tidak akan fokus ke misalnya reaksi hidrolisis, saya akan fokusnya ke bagaimana perhitungannya, kemudian aplikasinya seperti apa. Jadi saya tidak akan fokus ke bagaimana reaksinya terjadi, apa sih yang diputuskannya, rantai apa, oleh apa, itu tidak akan sampai sana karena pembahasan kita masih sangat panjang. Nah, reaksi hidrolisis ini reaksinya saya tidak akan jelaskan lagi. Jadi reaksi hidrolisis intinya apa? Hidro, ini kan air nih. Lisis itu artinya pecah, berarti suatu senyawa itu pecah atau rusak atau terurai akibat keberadaan hidrogen atau air. Nah, memangnya apa saja sih? Jadi gugus zat-zat atau zat aktif atau obat yang mengandung gugus asil dan amida. Biasanya apa? Biasanya antibiotik. Nah, antibiotik yang memiliki gugus asil, gugus amida itu rentan mengalami hidrolisis, sangat tidak boleh kontak dengan air karena akan menyebabkan apa? Bisa kadarnya berkurang. Yang tadinya misalkan selama 14 hari atau selama 2 tahun dia stabil, tapi ternyata saat kontak dengan air menjadi cuma 14 hari waktu stabilitasnya. Nah, ini beberapa contoh mengalami hidrolisis. Nah, terus apa yang terjadi? Nah, saya akan fokusnya di sini. Apa yang akan terjadi? Nih, apa yang akan terjadi kalau obat mudah terhidrolisis, rusak, terurai? Nah, apa yang harus kita cegah? Apa yang harus kita lakukan sebagai farmasis? Itu adalah mencegah suatu sediaan itu atau zat aktif itu kontak dengan air. Contohnya dengan mengurangi penggunaan air, kemudian menghindari kontak dengan air. Bisa kita buat menjadi tablet, serbuk, kapsul. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak seperti apa, ya udah kita buat dry syrup. Nah, ini sirup kering atau suspensi rekonstitusi. Suspensi rekonstitusi itu adalah suspensi di mana kita tidak langsung memberikan air di sana gitu. Jadi air sama seperti sirup kering, air pada saat kita
air ditambahkan pada saat sampai ke konsumen atau pada saat akan digunakan oleh konsumen. Jadi selama di industri, kemudian sampai ke distributor, sampai ke apotek, nah itu masih dalam keadaan kering, jadi hanya serbuk yang dimasukkan ke dalam botol. Nah, nanti baru ditambahkan air itu pada saat apa? Pada saat akan dikonsumsi oleh pasien. Nanti saat sampai ke pasien, saat pasien akan meminum obat nih, sudah jamnya, berarti baru ditambahkan air. Nah, perbedaan sirup kering dan suspensi rekonstitusi itu apa? Kalau suspensi kering itu berhubungan dengan zat-zat yang tidak larut dalam air, itu kan ya suspensi itu. Nah, kalau sirup kering, artinya kalau obat-obatannya sebenarnya larut kok dalam air, cuma dia itu memang dia larut dalam air, cuma dia tuh nggak stabil kalau kontak sama air, makanya kita buat menjadi sirup kering. Tapi kalau suspensi, zat aktifnya tuh dia nggak larut dalam air dan juga tidak stabil terhadap air. Terus gimana? Sedangkan penggunaannya atau konsumen itu adalah anak-anak, harus dalam kondisi dalam bentuk cairan agar mudah dikonsumsi. Makanya kita buat dia menjadi bentuk suspensi, tapi karena dia tidak stabil terhadap air, berarti nanti airnya ditambahkan pada saat akan dikonsumsi. Itu. Kemudian selanjutnya menggunakan pelarut campur, karena apa nih? Kalau pelarut campur itu kan ada pelarut lain selain air, etanol, gliserin, ataupun propilen glikol. Nah, kita bisa ganti airnya itu dengan propilen glikol dan gliserin. Atau misalnya kita minimalisir aja nih, mengurangi penggunaan airnya kita kurangi, tapi lebih banyak gliserin, propilen glikol, gliserin dan propilen glikolnya. Nah, tapi harus dilihat juga kalau konstanta dielektrik itu harus kita lihat lagi apakah benar semakin kecil konstanta dielektrik itu dia stabilitasnya semakin tinggi atau sebaliknya. Ya, tetap harus lihat apakah muatan antara zat aktif dengan kosolvennya itu sama atau tidak. Nah, stabilitas akan meningkat jika muatannya sama, misalkan positif sama dengan positif. Kalau jika muatannya berlawanan, positif dan negatif, itu malah akan menurunkan stabilitas. Nih, contohnya kloramfenikol. Semakin kita menambahkan pelarut campur, KD-nya naik, maka akan cepat terurai. Nah, ini membentuk senyawa kompleks, salah satunya itu adalah siklodextrin, sebagaimana dulu dijelaskan, di mana siklodextrin itu menyelimuti zat aktif sehingga zat aktif itu tidak bisa kontak dengan air. Kemudian memilih bahan yang sesuai, jadi dipilih eksipien yang tidak higroskopis. Beda ya higroskopis dan hidrolisis. Nah, kalau higroskopis itu artinya apa? Jadi dia itu menarik air dari lingkungan. Jadi jangan sampai nih kita punya zat aktif. Zat aktif itu mudah terhidrolisis. Terus kita pilih eksipiennya yang higroskopis. Kan kita ingin melindungi zat aktif dari air nih. Ternyata kita nambahin eksipien yang malah menarik air gitu. Malah air itu ayo datang ke zat aktif. Akhirnya apa? Zat aktifnya rusak. Makanya kita pilih eksipiennya yang tidak higroskopis, artinya dia tidak menarik air atau kelembaban dari udara. Kemudian nih, kalau tablet kita cari cara pembuatannya yang tepat. Misalkan tidak menggunakan granulasi basah. Jadi kita gunakan kental langsung atau granulasi kering. Nah, kalau reaksi oksidasi itu akibat adanya O2 atau oksigen. Di mana ini tahapan reaksinya saya tidak akan jelaskan. Intinya terdiri dari inisiasi atau induksi, kemudian memperbanyak diri, terbentuknya radikal bebas, kemudian radikal bebas yang memperbanyak diri, kemudian memperpanjang rantai, sampai dia menghasilkan radikal bebas baru. Itu kan. Ini contoh-contoh obat yang mengalami oksidasi. Nah, ini cara untuk memperlambat reaksi oksidasi. Kita ganti nih, kan karena dia tidak stabil dengan akibat O2 atau oksigen. Kita ganti dengan CO2, nanti dialiri oleh CO2 zatnya. Kemudian kita menggunakan zat aktif dengan pH rendah atau kondisi pH-nya rendah, tapi ini tidak bisa berlaku untuk semua sediaan atau semua zat aktif karena kita harus lihat
apakah di pH ini zatnya itu larut atau tidak, apakah di pH ini stabil atau tidak. Kemudian yang paling umum digunakan itu adalah menambahkan antioksidan. Jadi kita tambahkan antioksidan untuk apa ini? Mencegah terjadinya proses pembentukan radikal atau untuk menghentikan radikal bebas. Nah, contohnya ada reduksi, ada antioksidan reduksi. Nah, biasanya apa? Jadi dia itu mengorbankan diri nih. Zat-zat yang mudah teroksidasi, contohnya vitamin C. Vitamin C seperti apa artinya? Jadi pada saat ada radikal bebas, dia mengorbankan diri untuk berikatan dengan radikal bebas, sehingga radikal bebasnya stabil. Nah, kalau misalkan nggak ada vitamin C nanti, radikal bebas itu akan langsung kontak dengan zat aktif kita, membentuk radikal bebas yang lain. Nah, sedangkan kalau ada vitamin C itu mudah teroksidasi, nanti dia saat ada radikal bebas, dia langsung menstabilkan radikal bebas, sehingga radikal bebas itu tidak bisa kontak dengan zat aktif. Kemudian ada yang bisa memecah juga rantai radikalnya. Kemudian, nah ini ada fotolisis. Kalau fotolisis akibat adanya foto atau ada cahaya, karena akibat ada cahaya ada radiasi. Nah, di sini ada beberapa spektrum cahaya. Ada UV, visible, dan IR. Yang energi paling tinggi itu adalah UVA, nah dan UVB. Maksudnya apa ini nih? UVA, UVB, UVC. Jadi di mana sinar UV dengan energi tinggi artinya dia bisa menembus sesuatu gitu. Nah, UVC itu kan tidak bisa menembus lapisan ozon, sehingga dia energinya paling rendah dibandingkan UVA dan UVB. UVB dia itu pada saat UVA dan UVB itu bisa menembus lapisan ozon sampai ke bumi. Nah, tapi pada saat kontak ke kulit, nah UVB itu biasanya yang menimbulkan kemerahan. Saat kontak dengan matahari dia langsung memerah, itu UVB di permukaan saja, biasanya sunburn, menyebabkan kemerahan. Tapi UVA itu dia tidak bisa, dia bukan hanya membuat di permukaan kulit saja, dia bisa menembus lapisan kulit lagi yang paling dalam karena energinya yang paling tinggi dibanding UVA, B, dan C. Jadi dia menembus ke kulit lapisan bawah bisa sampai ke dermis yang biasanya menyebabkan keriput, kemudian hilangnya elastisitas kulit, dark spot itu dari UVA. Kalau UVB itu biasanya langsung muncul kemerahan. UVA efeknya itu lebih lama munculnya karena dia menembus ke kulit lapisan paling bawah atau ke dermis, sehingga efeknya bisa kita lihat nanti dalam jangka panjang. Visible itu masih relatif tinggi dibanding IR. Yang paling rendah itu adalah daya penembusannya atau energinya adalah IR. Nah, ini ada beberapa contoh obat yang memang tidak stabil akibat adanya cahaya atau fotolisis, vitamin A, hidrokortison, prednison, dan lain-lain. Nih contohnya nih sodium nitropuroside. Jadi nih sodium nitropuroside ini dia kalau misalkan terlindung dari cahaya, taruhlah kita simpan dalam botol coklat, dia akan tahan lebih dari 1 tahun. Tapi kalau saat kontak aja dengan cahaya di ruangan nih, dia cuma bertahan 4 jam. Jadi kita harus tahu stabilitas obatnya seperti apa. Nah, cara untuk memperlambat berarti yang paling utama ini adalah ini. Menggunakan wadah penyimpanan berwarna opak atau coklat. Nah, kemudian kita tambahkan juga zat-zat bisa menyerap, zat-zat yang bisa menyerap sinar UV, contohnya dari ini. Nah, kalau reaksi isomerisasi itu apa yang terjadi? Biasanya perubahan dari cis ke trans atau trans ke cis itu perubahan. Jadi nih, contohnya misalkan adrenalin, dia itu kalau misalkan berubah dia menjadi L-adrenalin, isomernya berubah, artinya efektivitas berkurang. Kemudian tetrasiklin, pada pH asam dia akan berubah menjadi epitetrasiklin, isomernya berubah menjadi kurang aktif dan bahkan menimbulkan reaksi alergi. Terus nih,
trans asam sinamat jadi cis, trans jadi cis itu akan rusak akibat adanya cahaya. Jadi isomerisasi itu perubahan karena gini, setiap zat aktif itu memiliki isomer aktifnya, isomer. Jadi tidak semua isomer itu dia memiliki efek atau memberikan efek. Contohnya ini adrenalin, dia yang memberikan efek itu bukan nih. Contohnya ini nih, asam sinamat yang memberikan efek itu atau yang berefek itu adalah transnya. Saat dia berubah menjadi cis, dia tidak akan memberikan efek gitu. Jadi isomerisasi kita tahunya dari mana? Kita tahunya nanti kalau misalkan kita analisis apakah ada reaksinya terurai seperti apa, apakah zat lain yang berubah atau tidak, atau berubah bentuknya atau seperti apa. Kalau polimerisasi, nah polimerisasi itu yang paling mudah dilihat itu adalah adanya endapan. Biasanya polimer itu biasanya kan menggumpal nih. Di itu kalau kita lihat ada gumpalan, berarti kemungkinan terbentuk polimer, di mana reaksi yang terjadi itu adalah reaksi polimerisasi. Nah, reaksi polimerisasi terjadi pada apa? Kalau misalkan obatnya itu dia terlalu udah melewati jenuh nih, udah jenuh, kemudian kita tambahkan lagi zat aktif sampai dia lewat jenuh, pasti akan terbentuk endapan. Hal yang harus dilakukan apa? Hal yang harus dilakukan itu kita buat sediaannya itu bukan sediaan yang pekat, tapi yang lebih encer. Ini. Kalau misalkan untuk isomer, kita lihat dia terjadinya karena apa? Biasanya karena ini. Wadahnya, karena cahaya, atau karena pH stabilitasnya. Jadi harus benar-benar kita jaga. Kalau polimerisasi itu konsentrasinya kita buat yang menjadi lebih encer. Nah, kalau stabilitas mikrobiologi kita lihat dengan ini. ALT, angka lempeng total, diutamakan untuk sediaan parenteral dan optalmik yang harus bebas pirogen, terutama untuk infus. Karena infus itu kalau misalkan mengandung pirogen itu apa? Jadi nih, produk metabolit yang dihasilkan oleh bakteri yang menyebabkan demam. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah atau menjaga stabilitas secara mikroorganismenya? Jadi jangan sampai ada mikroba. Nah, gunakan kemasan single dose. Jadi, kalau multiple dose, kenapa multiple dose? Kalau siring keluar masuk tutup sediaan atau tutup kemasan itu kemungkinan akan terjadinya atau gini, akan menyebabkan rentan masuknya mikroba atau kontaminasi. Kemudian penambahan antimikroba dan pengawet, suhunya kita jaga, harus kita sterilisasi, alatnya harus disterilisasi, bahan disterilisasi, kemudian sebelumnya disterilisasi, setelah pun disterilisasi. Kemudian kita hilangkan pirogennya, bisa ditambahkan karbon aktif atau disterilisasi dengan sinar gamma. Nah, itu paling untuk kinetika kimia, itu udah satu pertemuan. Isinya teori saja. Sekarang kita lanjut ke tingkat reaksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan tingkat reaksi, di mana sebenarnya tingkat reaksi itu ada 3, orde 0, orde 1, dan orde 2. Tapi di sini akan ditambahkan 0 semu dan 1 semu. Nah, reaksi tingkat 0, jadi reaksi ini berjalannya itu secara konstan, tidak bergantung pada konsentrasi zat yang terurai. Nah, dan ini sangat jarang terjadi, jarang sekali untuk di stabilitas obat maupun di nanti farmakokinetik saat sampai ke tubuh hewan, kadarnya jarang ada yang tingkat 0 atau orde 0. Karena apa nih? Kalau orde 0 itu semakin tinggi konsentrasi, dia konsentrasinya itu akan semakin tinggi, semakin lama waktunya konsentrasinya juga semakin tinggi. Itu jarang terjadi, tapi tetap kita pelajari. Nah, untuk reaksi tingkat 0 itu rumusnya seperti ini. AT
sama dengan A0 min KT, atau C dimana? C sama dengan atau CT sama dengan C0 min KT. Jadi harus kita lihat. Nah, saya nggak akan menjelaskan K0 bagaimana dia dapat setengah segini. Pokoknya yang harus kalian ingat biar nggak bingung itu harus dilihat. Kalau reaksi tingkat 0, reaksinya seperti ini. AT sama dengan A0 min KT atau CT sama dengan C0 min KT. Kemudian nih kalau udah tahu, oh berarti dia reaksi tingkat 0 atau order 0, itu kita carinya caranya T setengahnya seperti ini. Misalkan nih ada suatu kasus diketahui bahwa penguraiannya mengikuti reaksi tingkat 0 atau order 0. Oh, kalian langsung tahu aja. Berapa T setengahnya? T setengahnya langsung seperti ini. C0 dibagi 2K. K itu adalah konstanta eliminasi. T setengah adalah waktu paru eliminasi obat. Jadi, berapa banyak waktu yang dibutuhkan obat untuk tereliminasi atau dibuang atau rusak sebanyak 50%. Itu T setengah. Nah, ini adalah slope atau grafik dari order 1. Jadi, order 0. Kalau order 0 itu plotnya antara C dan T, di mana C itu adalah sumbu Y, T-nya adalah sumbu X. Slope itu yang tadi kita sebut-sebut. K itu adalah slope atau kemiringan garis, atau kecepatan penguraiannya berapa, itu adalah K. Nah, kemudian ada reaksi tingkat 1 atau order 1, di mana dia itu tidak bergantung, jadi tidak selalu konstan. Kalau order 0 itu selalu konstan, turunnya segitu gitu, selisihnya tetap sama. Tapi kalau reaksi tingkat 1 itu tidak sama gitu, jadi tidak bisa kita prediksi. Nah, rumus yang perlu kalian ingat yang mana ya ini? Ln C sama dengan ln C0 min KT. Nah, caranya nih ini. Jadi ada yang pakai ln, ada yang pakai log. Jadi kalau kalian pakai ln, ini rumusnya seperti ini. Kalau mau pakai log kayaknya mah udah terbiasa dengan log. Boleh, tapi jangan lupa rumusnya beda lagi. Jadi kalau misalnya pakai ln yang ini, kalau pakai log yang ini rumusnya. Tapi kalau di farmasi fisika, kemudian nanti farmakokinetik, kita akan selalu menggunakannya ln, bukan log, jarang. Kalaupun mau menggunakan log boleh, tapi rumusnya pasti beda lagi. Nah, ini cara mencari T setengahnya juga berbeda dengan order 0. Ini rumusnya 0,693 dibagi K. 0,93 dari mana? Dari berbagai percobaan sampai dapatnya rumus yang ini, gitu, panjang kalau diceritakan. Jadi seperti ini cara mencari T setengahnya. Ini order 1. Nah, ini order 2. Kalau order 2 perlu diperhatikan yang ini saja nih. Kalau tadi order 0 itu CT sama dengan C0 min KT, order 1 itu ln CT sama dengan ln C0 min KT, kalau order 2 itu 1 per CT sama dengan 1 per C0 tambah KT. Cara mencari T setengahnya juga berbeda, jadi harus diperhatikan caranya. Kalau dibilang order 2, persamaannya seperti ini. Kalau order 1 misalnya persamaannya yang ada ln-nya tadi. Nah, ini grafik order 1 dan order 2. Order 1 itu plot antara ln CT dengan waktu. Kalau order 2 1 per CT dengan waktu ini. Nah, ada lagi 0 semu dan 1 semu. Nah, kalau 0 semu itu jadi sebenarnya penguraiannya tuh sedikit. Sehingga kita tuh tidak bisa membedakan dia sebenarnya order 0 atau order 1. Makanya disebut 0 semu. Nah, contohnya pada apa nih? Contohnya pada suspensi. Suspensi kan itu zat padat. Zat padat dimana kalau misalkan terurai, kalau zatnya terurai ya kita bisa larutkan lagi. Jadi zat padatannya itu akan terlarut lagi, kemudian nanti bisa mengenali sebagai zat aktif atau kadarnya. Jadi intinya mah gini nih. Jadi larut di suspensi itu akan tetap. Kenapa suspensi gini? Kalau larutan kan semua kadarnya itu mau sampel di sini pasti sama karena dia terlarut. Sedangkan suspensi kan kayak gini.
partikelnya di sini. Kita harus aduk dulu, kemudian kita ukur kadarnya. Nah, kalau misalkan suspensi ada zat yang tidak ada misalkan zatnya tidak stabil nih, tapi kan yang lain masih bisa larut, masih dikenali sebagai kadar zat aktif. Jadi tidak bisa kita sebut dia nanti orde 0 atau orde 1, makanya disebutnya 0 semu. Kalau 0 semu gini caranya, nah biasanya kebanyakan jarang sih kasus yang orde 0 semu atau orde 1 semu. Nah ini kalau orde reaksi 1 semu, itu jadi biasanya kalau misalkan zat-zat mudah terhidrolisis, contohnya asetosal. Ini kalau misalnya kita mau uji kadar asetosal atau penguraian asetosal, kita perlu lihat lagi apakah dia hidrolisis atau tidak. Karena kemungkinan nanti misalkan satu peneliti menyatakan dia orde 1, satu peneliti menyatakan dia orde 2. Gitu. Nah, terus tadi ngomongin orde 1, orde 2, orde 0. Emang apa yang bagaimana cara untuk menentukan orde 0, 1, dan 2? Ada 3 cara, ada cara substitusi, grafik, dan waktu paruh. Nah, kalau cara substitusi, kita cari lagi nih. Kita cari, memasukkan datanya. Datanya dimasukkan satu-satu ke sini, apakah nilainya seperti apa? Apakah dia cocok dengan orde yang mana? Ini substitusi jarang digunakan. Yang banyak digunakan adalah metode grafik. Nah, nanti saya akan buat video khusus yang memang untuk perhitungan terkait mengenai perhitungan kinetika kimia dengan cara grafik. Nanti saya akan kasih lihat di Excel gimana caranya, kemudian di kalkulator gimana caranya. Nah, ini jadi kalau grafik, kalau misalkan seperti ini orde 0 ini kita plotkan C dan T-nya seperti ini, pokoknya begini, kita plotkan C dengan T, orde 0, orde 1 ln CT dengan T, orde 2 1 per CT dengan T, mana yang nilai R kuadratnya mendekati 1. Jadi yang paling mendekati 1 misalkan, di sini 0, berapa ya, 0,6. Ini 0,89. Ini berapa? 0,7. Yang paling mendekati 1 yang mana? Yang paling mendekati 1 adalah ini, berarti dia adalah orde 1. Jadi R-nya gimana? Jadi kita cari dulu R kuadratnya seperti apa. Mana yang paling mendekati 1, dia merupakan orde itu. Nah, ini kita cari waktu paruhnya dengan kita cari waktu paruh. Kita tadi masukkan waktu paruhnya berapa. Rumusnya seperti ini, 2N per 1, orde yang ditentukan dengan orde 1, orde 0, atau orde 2, kita lihat waktu paruhnya berapa. Ini juga nanti akan saya bahas di video yang lain, yang terpisah khusus itu. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, saya bahasnya di sini aja, nanti bisa disamakan dengan yang sebelumnya. Kalau suhu, berarti kalau semakin meningkatnya suhu, maka semakin tumbukannya semakin tinggi, artinya laju reaksinya meningkat. Kalau zat aktifnya tidak stabil, dia akibat ada reaksi apa, kalau semakin kita tingkatkan suhunya, maka proses penguraiannya akan semakin cepat. Ini suhu itu berhubungan dengan ini, Arrhenius. Yang Arrhenius nanti caranya untuk melihat apa? Misalkan kita simpan pada suhu ruang, terus misalkan nih, atau enggak gini, suatu industri akan mengirim obat misalkan ke Arab Saudi. Nah, kita harus tahu nih, kalau di Indonesia suhunya berapa. Misalkan suhunya 30 atau di ruangan itu 27 derajat Celcius. Nah, apakah di Arab Saudi suhunya segitu atau tidak? Nah dari situ kita bisa menentukan waktu kadaluarsanya berapa. Misalkan nih kalau di Indonesia bisa sampai 2 tahun, tapi kalau misalkan kita import kita ke Arab Saudi, itu pasti dia akan menurun. Karena apa? Karena suhunya semakin
tinggi atau temperaturnya naik, temperaturnya tinggi sehingga penguraiannya menjadi lebih cepat. Penguraian lebih cepat artinya apa? Waktu kadaluarsanya menjadi lebih singkat. Nah, persamaan Arrhenius yang tadi tidak berlaku pada ini. Masih banyak nih. Terus katalis. Katalis itu biasanya apa? Jadi ada suatu senyawa yang bisa mempercepat reaksi. Yang tadinya misalkan hidrolisis, katalisnya apa? Air. Kemudian isomerisasi, katalisnya apa? Ya pH gitu. Jadi kita harus hindarkan kalau misalkan kita tahu zat aktif kita memiliki atau zat aktif kita tidak stabil, ya harus kita perhatikan lagi jangan sampai ada zat-zat yang bisa mengkatalis. Contohnya kemudian yang tadi cahaya, katalisnya apa ya? Katalisnya memang cahaya gitu, jadi harus diperhatikan lagi. Nada konstanta di elektrik seperti tadi dijelaskan bahwa tidak semua kita naikkan KD-nya atau turunkan KD-nya itu dia meningkatkan penguraian atau menurunkan penguraian. Kita tetap harus lihat zat aktifnya muatannya apa, kemudian kosolven yang kita gunakan muatannya apa, apakah sama atau tidak, atau lebih besar atau tidak, itu akan berpengaruh terhadap ketidakstabilannya atau kestabilannya. Terus ada lagi kekuatan ion, jadi kita lihat lagi pada saat nanti menambahkan pelarut, bagaimana kekuatan ionnya, apakah kekuatan ionnya itu akan berpengaruh terhadap kecepatan reaksinya atau tidak. Apakah dengan misalkan kekuatan ion dari pelarut yang kita gunakan akan meningkatkan kecepatan reaksi pada zat kita atau tidak. Gitu. Nah, yang bisa diotak-atik itu yang mana sih sebenarnya dari keempatnya ini yang paling bisa ubah atau dijaga itu adalah suhu yang memungkinkan. Suhu dan katalis. Suhu dan katalis itu yang paling utama yang bisa kita jaga, jangan sampai dia nanti ada atau suhunya jangan sampai meningkat, kemudian katalis jangan sampai ada karena dia akan mempercepat kelarutan gitu kan dengan konstanta di elektrik. Itu saja mungkin. Nah, itu saja bahasan kinetika kimia. Ini maksudnya 2 pertemuan. Jadi ini video pertama saya bahas dulu isi slide-nya seperti apa. Kemudian nanti di video selanjutnya saya akan fokus ke perhitungannya. Bagaimana cara menghitung order reaksi, bagaimana cara menentukan order reaksi, terus bagaimana kalau ada perubahan suhu. Nah, di pertemuan yang terakhir nanti stabilitas obat juga masih lanjutan dari sini. Jadi, setelah tadi mempelajari bagaimana sih cara menentukan kinetika kimia, nah untuk di kinetika kimia hanya sampai situ. Jadi, bagaimana sih cara kita menentukan kinetika kimia order 0, 1, 2, terus T setengahnya berapa. Kita cukup sampai sana. Tapi nanti pada saat stabilitas obat, kita akan sampai ke menentukan berapa sih dia waktu kadaluarsanya, terus apa yang harus dilakukan untuk menjaga stabilitasnya. Nah, itu saja mungkin untuk kinetika kimia. Akan saya sambung di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.